Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Kita insyaallah akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran hadis. Sekarang kita masuk di pelajaran yang ketiga, yaitu tentang khauf dan roja. Nah, silahkan bisa kalian buka bukunya di pelajaran yang ketiga ini. Nah, baik kita mulai saja, kita baca hadisnya. Hadis yang keempat. Al-hadis Rabi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'lamul mu'min ma 'indallahi min uqubati ma tama'a fi jannatihi ahadun. Walau ya'lamul kafir ma indallahi min rahmati ma qanita min jannatihi ahadun. Muttafaqun alaih. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya seorang mukmin mengetahui apa yang ada di sisi Allah dari hukuman, maka tidak ada seorang pun yang menginginkan surganya. Nah, di penggalan yang pertama ini menggambarkan tentang besarnya hukuman Allah atau pedihnya sisa Allah Subhanahu wa taala, sehingga membutuhkan dari kita itu rasa takut. Ya, seharusnya kita itu ada rasa takut terhadap hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena hukuman Allah itu sangat pedih. Ya, seberat apapun yang ada di dalam gambaran kita tentang pedihnya hukuman Allah, itu ketahuilah bahwasanya nanti pada hari kiamat akan jauh lebih pedih lagi. Dan barakallahu fikum, sehingga nanti akan tumbuh di dalam diri kita rasa khauf, takut terhadap hukuman Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu kita tidak mudah untuk melakukan dosa. Nah, karena dosa-dosa itu adalah menjadi penyebab akan adanya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penggalan yang kedua, dan seandainya seorang kafir mengetahui apa yang ada di sisi Allah dari rahmat, maka tidak ada seorang pun yang berputus asa dari surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, di penggalan yang kedua ini menggambarkan tentang sikap roja, yaitu harap bahwasanya rahmat Allah itu sangat luas. Nah, sangat-sangat luas. Bahkan terhadap seorang kafir pun. Nah, sehingga uh, kasih sayang Allah kepada hambanya itu mendahului daripada azab Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ini sikap roja, harap ya. Walaupun hukuman Allah itu pedih, tetapi juga kita harus mengetahui bahwasanya rahmat Allah itu sangat luas, kasih sayang Allah itu sangat besar, sehingga muncul pada diri kita untuk berharap terhadap rahmat Allah, sehingga tidak kita terjerumus ke dalam sifat putus asa ya. Nah, barakallahu fikum. Ini hadis yang keempat tentang sifat khauf dan roja. Nah, yang harusnya kita seimbang antara sifat khauf dan roja. Nah, barakallahu fikum. Kemudian hadis yang kelima, al-hadisul khamis, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraqi na'li wan naru mislu dzalik. Rawahul Bukhari. Nah, hadis yang kelima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, surga lebih dekat daripada salah seorang dari kalian daripada tali sandalnya. Demikian pula neraka. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah barakallahu fikum. Ini pengabaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya surga itu lebih dekat ya pada diri kita daripada tali sandal kita sendiri. Nah, ini menunjukkan tentang apa? Bahwasanya surga itu sebenarnya dekat dengan kita. Yaitu apa maksudnya? Bahwasanya amal-amal ya yang kita lakukan walaupun kecil itu bisa masukkan kita ke dalam surga. Sehingga kita tidak boleh meremehkan amal sekecil apapun.
boleh jadi dengan amal yang remeh tersebut, karena niat kita ikhlas, kemudian diterima di sisi Allah, maka akan menyebabkan dengan amal tersebut kita masuk ke dalam surga. Demikian juga kita tidak boleh meremehkan perbuatan dosa, walaupun sekecil apapun. Nah, karena boleh jadi dengan perbuatan dosa yang remeh tersebut akan menyebabkan kita dimasukkan ke dalam neraka. Nah, barakallahu fikum. Seperti contohnya ada seorang laki-laki atau perempuan ya yang dia melakukan amal yang mungkin remeh, yaitu memberi minum seekor anjing yang sedang kehausan, maka dengannya dia diampuni dosa-dosanya. Ada juga ada seorang perempuan yang masuk neraka karena amal yang perbuatan yang sepele, yaitu dia membiarkan seekor kucing ya terkurung di dalam kamar tetapi tidak diberi makan sehingga kucing tersebut mati. Maka dengan perbuatannya tersebut, wanita tersebut dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh meremehkan amal kebaikan sekecil apapun, dan juga kita tidak boleh menyepelekan dosa walaupun itu hanya mungkin kita anggap remeh. Nah, barakallahu fikum. Ini hadis yang kelima. Nah, kemudian tentang makna dan bimbingan hadis, nanti kalian baca ya, dan juga kalian isi titik-titiknya tersebut. Nah, ini faedah-faedahnya kurang lebih sama dengan yang kita bahas tadi. Kemudian di sini dalil ya, ada dalil bahwasanya kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala karena ini sesuatu yang sangat penting ya. Karena seseorang tidak akan mungkin lepas dari berbuat dosa, tetapi kita tidak boleh putus asa. Nah, dalilnya adalah di surat Az-Zumar ayat yang ke-53. Nah, bisa kalian baca di situ, Qul ya ibadiyalladzina asyraku Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la ta'natu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Nah, katakanlah ya hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya dan sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, barakallahu fikum. Jadi kita tidak boleh putus asa terhadap dosa-dosa yang mungkin sudah kita perbuat, karena luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya tadi kita bertobat ya dengan sebenar-benarnya tobat. Nah, barakallahu fikum. Kemudian sebelumnya tadi tentang makna khauf. Ya, khauf adalah ketakutan di dalam hati kepada Allah Ta'ala disertai dengan kerendahan dan ketundukan. Nah, ini khauf yang ibadah ya. Kemudian roja adalah keinginan untuk mendapatkan kebaikan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Ini dari pelajaran yang ketiga, yaitu hadis yang keempat dan hadis yang kelima. Nah, barakallahu fikum. Jadi intinya kita harus seimbang antara sifat khauf dan roja. Nah, tidak boleh kita hanya mau mementingkan rasa takut tetapi kita tidak memiliki rasa roja, jika tidak benar, atau sebaliknya. Tetapi kedua-duanya harus seimbang ada di dalam diri kita. Ada yang rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala dari hukum-hukumannya, tetapi juga kita harus berharap kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ampunan Allah itu sangat luas. Nah, barakallahu fikum. Itu saja di pelajaran yang ketiga ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk latihannya nanti kalian bisa kerjakan 6 di halaman tersebut ya, nomor 1 sampai 5. Jika ada kesusahan, nanti kalian bisa bertanya langsung ke saya. Nah, barakallahu fikum, sampai di sini dulu. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.